Selamat sore teman-teman dari Kerapu TV. Hari ini kita memperingati sebuah peristiwa besar di mana putusan MK mengguncang sebagian besar teman-teman relawan dan mereka ada di ambang sedikit kebingungan. Sebenarnya apa putusan MK? Karena ada tafsir-tafsir yang berbeda. Terus ada orang bilang bahwa putusan MK itu ultra petita. Ada putusan MK yang dianggap tidak jelas nih, boleh nggak di bawah usia 40 tahun mencalonkan sebagai wakil presiden atau presiden. Terus ada juga mereka yang berbicara terkait dengan putusan MK, boleh mencalonkan mereka yang di bawah 40 tahun tetapi berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini salah satu hal yang menjadi kegundahan di antara rekan-rekan relawan. Karena itu saya hadirkan 3 orang ketum relawan yang selama ini sangat militan kepada si rambut putih. Nah, sudah hadir bersama saya Kang Mas Igat dari Ketua Umum Jangkar Baja. Selamat datang Kang Igat. Terima kasih undangannya Mas Danan. Terima kasih yang ada di sana dong. Oke, dan yang kedua saya undang Kang Mas Eko Gustep, Ketua Umum Guntur Ganjar untuk Rakyat. Mas Eko. Ya, selamat malam. Nah, di sebelah saya ini seorang lady yang nanti saya akan minta dia memperkenalkan diri, tapi dia biasanya dipanggil sebagai Cengayu Zanza. Angel, aku tuh susah bikin nama dia Zanza ya. Dan Zanza ini ketum GMN ya. Iya. GMN itu apa nanti beliau akan jelaskan. Nah, teman-teman, nah kalian nih para ketum semua nih, kopi sudah tersedia, kita santai ngobrol. Kalau mau minum kopi silahkan. Saya yang berbeda, warnanya merah, mereka pakai gelas kerapu. Curang kan? Karena gelas kerapu kurang nih. Oke, kawan-kawan, siapa mau mulai? Apa tanggapan teman-teman terhadap putusan MK hari ini? Kita mulai dari Kang Igat dulu deh. Dari saya. Oke, terima kasih ya. Saya harus menyapa rekan saya, Bung Eko. Eko Gustep. Nah, Eko Gustep. Panggilan ngetopnya Gustep. Ngetopnya ya. Ketua Umum Guntur Ganjar untuk Rakyat. Siap. Kemudian ada sahabat kita juga, Tengku Zanza. Bella. Ketua Garda Muda. Garda Militan Nusantara. Jadi mereka ini belum saling kenal sebelumnya, kecuali 2 cowok di situ ya. Jadi perkenalannya agak susah. Tapi langsung ke komen Bu. Apa jenengan punya pikiran soal putusan MK hari ini? Oke. Pertama kita harus mulai dari ada sebuah terobosan sistem peradilan hukum sehingga pasca reformasi lahirlah lembaga namanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi melakukan sebuah uji materi daripada undang-undang. Ya. Nah, dalam perjalanannya memang MK ini kan mengalami sebuah persoalan ya yang cukup membuat masyarakat itu kontroversial gitu. Dulu misalnya MK ketika memutuskan tiba-tiba pemilihan langsung gitu loh. Ya. Karena awalnya nomor urut itu kan. Ya. Caleg-caleg udah pakai nomor urut. Oke. Tiba-tiba diputuskan tarung bebas kan gitu. Bebas, tidak nomor urut lagi. Siapapun yang punya suara terbanyak dia yang terpilih. Ya. Bukan urutan 1 2 3. Iya. Dan itu kan memberi dampak itu elektoral kepada calon-calon kan. Ya. Nah, hari ini seperti kita saksikan putusan MK ini juga mengundang kontroversial. Putusan yang saat ini. Saat ini. Oke. Di mana menurut jenengan kontroversinya? Karena dilakukan pada saat proses pemilu ini sedang berlangsung. Sedang berjalan. Ya kan? Artinya capres-cawapres itu sudah bermunculan. Sebelumnya tidak mempersoalkan masalah usia gitu loh. Nah, di tengah perjalanan kok tiba-tiba ada yang nyundul gitu loh. Kok masalah batasan usia ini dipersoalkan. Oke. Ketika bicara judicial review, masyarakat sebenarnya kan boleh, siapapun ya, baik individu maupun kelompok, boleh mengajukan keberatan atas materi daripada undang-undang. Tapi yang membuat masyarakat menjadi pro kontra ini kan itu tadi, situasinya gitu. Apakah ini... Jadi timingnya pada saat melakukan gugatan. Jangan lihat itu sudah
bermasalah. Benar, sehingga ada nuansa kepentingan. Ya, ada indikasi ke sana. Oke. Nah, oleh karena itulah sangat wajar terjadi kontroversi. Nah, kemudian bicara kewenangan. Kalau bicara definisi daripada uji materi, mestinya kan yang digugat kan materi yang ada di undang-undang gitu loh. Nah, sehingga ketika ada gugatan materi yang tidak termuat dalam undang-undang dasar, undang-undang yang digugat ini, mestinya kan MK tidak punya kewenangan. Contohnya misalnya menambahkan frase bahwa pernah sebagai kepala daerah, itu kan nggak ada di syarat capres cawapres sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya orang menggugat batas usia, kan memang ada secara materi dia ada di undang-undang. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika yang tidak ada materinya di undang-undang itu yang digugat, lalu kemudian dikabulkan oleh MK. Jadi MK ini sebenarnya menambah frase itu. Itu yang disebut ultra petita itu ya, memberi keputusan yang lebih daripada yang dituntutkan. Benar, harusnya itu kan kewenangannya legislatif. Padahal pemerintah dan DPR sebenarnya setuju untuk mengubah undang-undang pemilunya di dalam klausul di dalam materi gugatan itu kan. Persoalan setuju mengubah itu kan harusnya pada timing yang tepat gitu ya. Ketika proses pemilu ini belum dipersiapkan untuk tahun depan. Ya benar. Jadi ini takutnya menciptakan kekacauan baru gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kekacauan baru. Ayo harus mesti definisi lagi nih kekacauan baru nih. Oke, gimana sudut pandang Kang Gustep soal ini? Gimana teman-teman Guntur melihat situasi ini? Terima kasih. Memang hari ini menarik sekali. Bahkan hampir semua grup WA saya ini isinya tentang putusan MK. Luar biasa ini, dampak dan dahsyat sekali putusan hari ini bahwa usia yang sudah disepakatin tidak boleh diajukan gugatan akhirnya boleh, dan itu tetap tidak boleh tetapi ada tambahan kalimat syarat baru, dan itu menarik. Kenapa? Karena bertahap diberitahukannya, jadi kayak ngeprank nih kayaknya. Sempat berita awal itu keluar, wah ditolak MK gugatan. Selang berapa jam keluar berita atau pernah memimpin kepala daerah. Karena diajukan oleh beberapa penggugat. Betul, karena diajukan oleh beberapa penggugat. Dan satu mengundurkan diri, udah mencabut gugatan, tapi seterusnya kan jalan terus. Dan ada beberapa, MK itu kan ada beberapa hakim, dan di situ juga ada debatable, ada beberapa hakim yang menolak secara dissenting opinion. Betul. Ya. Tapi memang putusan sudah dikeluarkan bahwa saat ini putusannya adalah ada ataunya itu kan boleh kepala. Artinya kalau kita lihat tadi bahasanya melihat situasinya timing yang tidak tepat, ini menjurus ke seseorang gitu kan. Betul. Yang lagi diramaikan, lagi diviralkan, lagi dibuat isu yang luar biasa, dijadikan satu contoh besar. Kenapa saya bilang jadi contoh besar? Karena sampai 7-8 kali dilamar ini sebetulnya sama calon presiden yang menginginkan cawapres ini dari yang boleh disebut namanya kali Mas. Nantilah selanjutnya kita sebut namanya ya kan. Tapi ini ngeri. Kenapa sampai 7-8 kali dilamar sebagai cawapresnya? Cawapres. Ya kan? Akhirnya untuk membolehkan apa? Dirubah dulu tuh undang-undang. Jadi saya melihat ada by design, Mas Danang. Nah, by design ini tentunya ada peran-peran tangan-tangan kuat yang bermain. Bisa dari pemerintah, bisa dari legislatif, atau siapapun bisa bermain di sini. Tangan goib. Tangan goib. Yang akhirnya keputusan ini keluar. Nah, kalau saya sebagai relawan Jokowi, relawan Ganjar, walaupun kemarin 2012, 2014, 2019 di relawan Jokowi, dan sekarang relawan Ganjar, kalau memang harus bertarung dengan sosok yang dimainkan ini ya kita siap, Mas. Udah nggak ada ini lagi gitu. Siap. Tapi hasil dari putusan MK ini kan dikasih pintu ruang untuk memilih sosok yang saat ini lagi rame dimainkan, Gibran Rakabumi itu kan, untuk jadikan cawapres. Kan situasinya sekarang lagi rame. Nah tinggal kasih pilihan dia mau atau tidak menjadi cawapres.
Kalau dia mau, undang-undang sudah dibuka nih ruangnya. Kalau dia tidak mau, ya berarti masih komitmen, masih konsisten. Tapi kalau dia mau, berarti percuma selama ini Partai PD Perjuangan membesarkan dia, kan gitu. Sama itu. Itu seperti pengkhianat gitu ya Mas ya. Saya yang ngomong ya. Saya yang ngomong. Oke, sebentar kita teruskan obrolan luar biasa ini. Kita akan kembali 1-2 menit lagi. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Oke, kembali ke segmen kedua di Kerapu TV. Ada beberapa pendapat yang keren tadi muncul dari Kang Igat, nah ngel banget senengnya. Kang Igat, Ketua Jangkar Baja, sama Kang Gustep, Ketua Guntur. Tapi kita pengen denger nih suara perempuan yang juga Ketua Umum GMN. Kira-kira jenengan punya pendapat apa ini soal, sama nggak dengan pendapat gentleman berdua ini? Sama. Cuman saya mungkin lebih dari perspektif milenial dan netizen. Jadi benar, hari ini tuh terjadi kekacauan seperti yang kata Bli Iga tadi. Kekacauannya kenapa? Penerimaan. Benar, karena sebelum putusan MK ini kan sudah banyak tuh narasi politik dinasti, terus si mahkamah keluarga seperti itu kan, karena memang di dalam mahkamah itu ada keluarganya Bapak Presiden gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kekacauan, itu bukan kekacauan yang dibuat-buat. Menurut saya itu kekacauan yang sudah didesain. Setuju dengan Mas Eko, itu sudah didesain. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak mungkin kebetulan sekali pengen jadi cawapres dari kubu sebelah, ya kan? Lalu kemudian digugat lah itu. Dari PSI di pagi hari dibilang ditolak. Tapi ada gugatan lain dari mahasiswa UNS. Katanya. Yang Emang begitu ya? Dari ya jadi mungkin ini kalau saya sih, ini kan kata netizen. Kalau netizen itu bilang PSI diselamatkan, tapi tetap kok diterima gitu. Artinya Mas Gibran ini tetap bisa menjadi cawapres dari kubu sebelah. Kalau saya menyambung lagi dari apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Guntur Mas Eko ini, apakah beliau mau? Saya yakin beliau mau karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan bersama capres sebelah. Seperti itu. Nah, masalahnya elit politik pandangannya berbeda dengan para netizen yang sangat awam. Mereka akan mengeluarkan opini sesuai dengan apa yang mereka lihat dan memang yang kita lihat seperti yang saya ucapkan tadi. Jadi dilamar dan pengen banget jadi cawapres di sana, lalu MK-nya bergerak untuk meloloskan. You pikir memang beneran Mas Gibran mau tuh dilamar? Saya yakin mau. Saya yakin mau. Maka karpet merah digelar secara sistematis sampai keputusan MK gitu. Iya, karena boleh keluarganya Bapak Presiden ini harus terima dengan opini seperti itu. Karena saya tidak sendiri mengatakan seperti itu, banyak sekali netizen. Oke, based on pendapat para netizen Anda kumpulin dan kurang lebih simpulannya karena gitu, itu suara ya kan? rakyat juga, mereka harus mendengar. Oke. Kurang lebih, kalau menurut jenengan siapa yang mendesain ini? Yang mendesak? Desain. You bilang ini sebuah desain untuk memuluskan. Pasti yang paling senior dan paling berkuasa menurut saya. Siapa yang paling berkuasa kan yang Maha Esa gitu. Kalau di negeri ini yang paling berkuasa itu Bapak Presiden tuh. Tapi nanti akan keluar bahasanya ini yang menarik. Kan sudah berkeluarga dan sudah dewasa, punya pilihan sendiri. Dan satu ada punya pilihan sendiri, kebijakan politik sendiri. Betul. Karena sudah berkeluarga. Dan ada statement yang seragam antara Bro Ketum PSI, Mas calon Wapres Gibran dan Bapak Jokowi sebagai presiden. Satu statementnya. Ketum PSI Kaisang maksudnya? Kaisang.
Dia satu statementnya itu selalu bilang gini, loh yang milih kan rakyat. Ah. Itu sama, boleh mungkin dikompilasi perkataan itu. Di tiga orang tersebut ada. Jadi seolah-olah partai ini dianggap, terutama partai yang membesarkannya itu dianggap nothing. Begitu. Gitu ya. Iya. Kang Igat, gimana aja punya pendapat? Kalau saya begini, ini kan sudut pandang yang berbeda gitu ya, melihat persoalan. Kalau saya tarik ke belakang, gitu, sampai ini hari sebagai relawan Jokowi dulu, gitu, yang setia lah itu mengandalkan beliau bahkan sejak Pilgub kan, Pilgub DKI, saya masih berkeyakinan Pak Jokowi itu orang baik. Artinya Dia tidak mungkin mendesain ini karena dia orang baik. iya, saya berangkatnya. Kenapa Ju berpendapat gitu? Saya berangkatnya dari meyakini bahwa beliau itu orang baik. Ini kalau orang Jawa kan karakter gitu ya, nggak mungkin akan berubah karena kepentingan sesaat. Apalagi proses yang beliau capai hari ini sebagai puncak, dalam posisi puncak, itu kan berangkatnya panjang. Bahkan boleh dibilang menggeser kepentingan-kepentingan lain loh, yang sebenarnya potensial kan gitu. Contoh lah misalnya seorang Gibran gitu kan, dulu kan memang tidak niat ke politik kan, di bisnis kan gitu. Tapi dalam perjalanan namanya Pak Jokowi ini kan manusia biasa, ya kan. Di akhir masa jabatannya tentu beliau juga nggak mau, bahasa kerennya mungkin post power syndrome gitu ya, ya kan. Apalagi di tengah penilaian publik bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini kan cukup tinggi. Bagus banget. Bagus banget kan, 80%. Di mau berakhir gitu loh. Jadi naluri seorang manusia ya dalam tanda kutip bisa saja tergoda gitu. Tapi Jadi ada pergeseran nih dari sikap yang dulu memproteksi keluarganya untuk tidak terjun ke politik. Sekarang beliau membuka wacana baru, mengalihkan pemikiran baru agar ya keluarga dan anaknya boleh masuk ke politik. Ya, Ini kan satu perbedaan nih dari ya. sikap beliau yang lama sama sekarang kan? ya, dan itu kan memang sudah terbukti kan. Dan itu tetap Anaknya boleh juga atau enggak? Mantunya juga. Tapi itu politik dinasti atau enggak? Kalau namanya dinasti, bagi saya sepanjang kompeten tidak ada persoalan. Ya tetap Ya politik kan? dinasti. Karena itu budaya Indonesia. Karena Tapi kompeten gitu ya? undang-undang juga tidak melarang begitu. Gitu loh. Tidak. Nah, Ada banyak. benar. Yang saya yakini, yang tadi saya maksud, Pak Jokowi itu masih orang baik gitu ya. Nggak mungkin beliau ini mengorbankan kepentingan yang lebih besar gitu loh. Mempertaruhkan legasi yang sudah baik ini hanya untuk semata meloloskan seorang Gibran menjadi cawapres. Menurut saya itu terlalu naif gitu. Desainnya bukan Pak Jokowi, menurut jenengan. Ya kemungkinan sih orang-orang selama ini menikmati kekuasaan. Boleh Karena Pak Jokowi. boleh saya tambahin mungkin. Sebentar sebelum ke Jeng Sansa. Betul. Kok gimana pendapatmu? Kawanmu beda nih pendapatnya. Ayo, gimana kamu punya pendapat ke dia? sepakat dan tidak sepakat juga. Dari yang sepakat dulu. Belak-belakan Kalau aja. yang Pak. tidak sepakat Ini yang kan mana? suara relawan Sepakat nih, kan? karena memang kan saya masih melihat sosok Pak Jokowi ini sosok orang baik. Sama saya sepakat. Karena saya dari 2012 juga ikut beliau, mendukung beliau jadi gubernur, 2014 presiden, 2019 juga presiden. Artinya dari cerita panjang ini pun juga kita bisa menilai dan melihat sosok Pak Jokowi seperti apa. Nah, di akhir masa jabatan ini Pak Jokowi dipercaya masyarakat itu tinggi, 80%-an. Ya. Artinya apa? Ini legacy yang ditinggalkan setelah dia jadi selesai dari presiden. Tentunya dia harus mempunyai legacy yang baik. Nah, ini kan poin besar dari hal apapun. Jangan sampai ini menjadi satu cerita baru bahwa ketika sini sudah mulai diserang dinasti politik, tapi bisa dibantahkan, dipatahkan dengan bahasa apa? Ini demokrasi. Yang milih rakyat, yang milih masyarakat. Kalau memang saya nunjuk itu baru dinasti politik. Ini kan saya enggak, politik dinasti maksudnya. Yeah. Itu kan enggak. Ini terbantahkan. Tetapi ketika Kaisang yang tadinya sudah bercerita bahwa dia jadi pengusaha luar biasa, diambillah ke PSI sebagai ketua umum. Saya juga masih melihat bahwa ini momentum. Karena PSI juga partainya anak muda dan butuh figur dan butuh seseorang yang memang bisa
mengendorse. Kita tahu Kaisang itu followernya banyak, endorsannya luar biasa, dan dia anak presiden. Tentunya banyak hal yang bisa menaikkan PSI menjadi partai yang bisa lolos ke Senayan. Oke. Sah-sah aja. Sah aja. Sah Jadi aja. menurut jenengan politik dinasti oke-oke aja. Nah, ketika sekarang ini Gibran kemarin masih asik, berapa kali ditawar, berapa kali dilamar, dia tolak. Statementnya nggak mau terus. Nggak mau terus. Sampai dia berapa kali kita coba endorse bahwa dia mendukung PD Perjuangan dan mendukung Pak Ganjar. Tapi kok kenapa publik tetap meragukan? Sampai saya lihat juga berapa baliho-baliho, bahkan barusan saya di WA sama temen, besok mau ada deklarasi Ganjar Prabowo Gibran. Wah, Ya, deklarasi iya. boleh saja, tapi kan belum tentu juga karena kan putusan nanti Kan waktu deklarasi bukan pendaftaran. dari partai, ya? Bukan dari partai. Ini yang menarik. Nah, ketika Gibran ini dijadikan nilai baik di mata seseorang yang ingin sekali menjadi cawapres karena dia mungkin butuh kepastian dari sosok Pak Jokowi. Jangan ngerinya di PHP lagi nih saya sebut ya Pak Prabowo misalkan. Prabowo nyari wakil ini bukan langsung dari bapaknya, terus takut di PHP nanti beberapa kali kalah kan gitu kan. Pertama kali kalah, 2 kali kalah, 3 kali kalah. Wah, anaknya aja deh biar saya dibantu ini kan. Nggak mungkin seorang ayah meninggalkan dan tidak membantu anaknya. Tetapi Iya, yakin banget gitu. Kalau tetapi- mereka berseberangan secara ideologi gimana? Tetapi gini, kalau orang tua ada pilihan tetap anaknya yang diutamakan. Nah, Kaisang mau menjadi ketua umum PSI, Pak Jokowi organ yang selalu pakai PDIP. Ini beda juga. Betul, kan, tetapi ini diizinkan. jadi menarik dan jadi jelas sekali bahwa kami relawan Ganjar saat ini relawan Ganjar sangat senang sekali bila mana Gibran bisa jadi cawapres sebetulnya. Kenapa? Lawannya jelas nih, kakinya jelas. Ditambah Lawannya lagi jelas. ketua umum PSI PSI mendukung Mas Prabowo. Prabowo. Clear jadinya. Jangan sampai main 2 kaki 3 kaki kan itu yang jadi kita mau mainkan. Nah, ini saya garis bawahi bahwa kalau saya pribadi ditanya, saya belum yakin bahwa Oke. Gibran bersedia menjadi cawapresnya. Belum yakin, ya? Belum yakin. Karena saya lihat Gibran ini juga akan berpikir panjang masa depan dia. Dia juga berpikir tentang orang tua, berpikir tentang siapa yang membesarkan dia. Oke, tetapi kalau dia betul-betul menjadi cawapres, saya malah senang sekali sebagai relawan Ganjar. Ganjar. Bukan pribadi ya, sebagai relawan Ganjar. Bahwa kita bisa bertarung jelas gitu Jadi kan. kompetitornya jelas yang mana Jelas, gitu ya. betul. Itu kalau saya Oke. sebagai pribadi saya nggak yakin. Oke, Tapi oke. sebagai relawan Ganjar saya senang. Biar ini. Kita tunggu dulu. Eko bisa lanjutkan tuh komentarnya luar biasa. Kita tunggu deh. Kang Zaca apa? Kang lagi. Ceng, apa kira-kira pendapatmu dari mendengar dari dua rekan Sama, kawan? sepakat dan tidak sepakat. Tetap saya Mana yang disepakatin? yang saya sepakati Pak Jokowi adalah orang yang baik. Oke, Ya. semua orang bilang begitu, Betul. cuma 20% yang enggak. Iya. Pak Jokowi adalah orang yang baik, tapi saya tidak pernah menjadi relawan Jokowi pro Joka atau apa itu ya. Nggak pernah. Saya Kenapa 2019 statementnya lebih pilih Projo sih? karena Projo Jokowi yang sedang Projo. lagi rusuh-rusuhnya gitu. Yang bikin rusuh. Yang bikin rusuh itu Projo. Oke, Nah, oke. Kenapa itu? nanti ini ada kesambungannya tentang Projo. Oke. Lalu saya memilih Bapak Jokowi di 2019. Kalau abang-abang ini kan karena relawan Jokowi. Kalau saya itu memang dari rakyat yang mencoblos beliau. Karena menurut saya oke, beliau adalah orang baik. Saya setuju dia orang baik. Itu pertama kali ya milih ya. Iya. Ah. Sebelumnya saya Prabowo, Ah. tapi karena ada berkubu dengan dengan putih-putih Casper itu saya bilang saya nggak sebut apa ya loh ya. Jadi saya nggak mau, akhirnya di 2019 saya memilih Bapak Jokowi. Lalu saya seumur hidup saya hanya bersedia menjadi relawan Ganjar sama seperti abang-abang ini. Nah, terus ketika bicara Bapak Jokowi adalah orang yang baik, justru beliau juga adalah bapak yang baik untuk anak-anaknya. Karena beliau memikirkan gimana nih setelah saya selesai, anak-anak saya harus tetap selamat
dan berjaya. Sempit banget mikirnya untuk anak-anak lo. Ya apa tanggung jawabnya kepada negara? Nah, gimana lo? Ini punya pendapat gimana dong? Ini ini sebenarnya manusiawi. Manusiawi ya? Karena Bapak Oke. Jokowi adalah manusia. Karena kebanyakan juga di pilkada, kebanyakan juga yang terpilih adalah istrinya, Betul, penerusnya kan gitu, betul, anaknya. betul. Ya, karena lazim juga lah Pak SBY juga ngangkat Pak AHY untuk jadi capres kan, tapi belum berhasil. Oke, lanjut. Gimana pendapatmu soal itu tadi? Kalau saya You sependapat kan? Soal politik yang sama dinasti tadi. sah-sah saja, saya tidak. Oke. Tidak Nah, yang sah-sah kedua saja. apa? Yang kira-kira jenengan pikir bahwa saya nggak sependapat dengan pendapat. Ada yang misalnya boleh-boleh saja Mas Gibran ini maju sebagai cawapres. Kalau menurut saya ini bicara etika kok. Ini bicara etika, bukan pantas dan tidak pantas. Apalagi ternyata kan itu usia itu tidak yang di Edmore itu tadi di MK Nah, tambahan pengalaman. tambahannya tadi yang harus daerah. jadi pemimpin Ya. daerah ya. Tambahannya pengalaman Tambahannya itu. sudah pernah menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, Ya itu, apalagi dia harus ingat ketika dia berbicara dia sudah menjadi pejabat daerah ya, petinggi daerah, siapa yang mengusung dia? Saya bicara etikanya di situ, karena kan beliau yang memang ngusung dia PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, lalu kenapa sekarang selalu berkubu di sana? Udah jelas-jelas partainya berbeda. Di situ yang saya sebut kurang etika. Loh, PSI ini sendiri kan juga dibesarkan Gibran, oleh Mas Gibran yang saya bilang. ya, maksud saya ketika ini bicara Gibran Bicara dan Kaisang Mas ya. Gibran. Oke. Saya suka different ya. Oke, lanjut. Kenapa kamu pikir tentang tidak sependapatnya lagi? Itu aja kayaknya itu udah sangat komplit menurut saya, tidak pantas, Tidak etis. tidak etis, dan ya itulah seperti benar yang kata netizen. Saya setuju tetap sama netizen yang bilang itu kacang lupa kulitnya. Memang seperti itu gambarannya. Untuk strategi di belakangnya kan kita nggak pernah tahu gitu. Ini bisa juga bahasa Jawa nih, kacang mongso ninggalo lanjaran. Oke, kita break dulu sebentar ya teman-teman ya. Kita masih akan bahas kira-kira Mas Gibran nanti bersikap apa apabila dia tiba-tiba dilamar lagi ke-9 kalinya dengan berdasarkan dari putusan MK. Nah, kita lihat kira-kira reaksi teman-teman ketum relawan ini seperti apa. Tunggu sebentar. Oke, Sobat Kerapu TV, kita masih bersama dengan 3 ketum organ relawan yang selama ini sangat militan membela Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi situasi saat ini, ya saya lihat sih mereka sedang galau ya dengan putusan MK ya. Karena ada satu yang mungkin kita masih harus pikirkan, bagaimana kira-kira sikap Mas Gibran yang selama ini digadang-gadang menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, saya mau dengar dari kawan-kawan nih. Kok jenengan dulu kok, Ya. karena Anda yang mulai tadi soal Mas Gibran ini. Gimana Mas Eko sebagai ketum Guntur ini melihat fenomena ini? Lawan. Yang dilawan siapa? Iya, kalau Prabowo dengan Gibran, Ganjar dengan siapapun yang dipilih Ganjar kita dukung. Sudah nggak ada kata lain loh. Kalau kata dulu waktu pergerakan hanya satu kata, lawan kan gitu. Jadi lawannya memang- siapa? Jadi Mas lawan Gibrannya. bukan Kacang lupa kulitnya. bukan, artinya gini. Kita ini dari awal sepakat bahwa dengan kita mendukung Ganjar karena Pak Ganjar ini
adalah pilihan yang terbaik yang kita pilih Oke. dari 3 calon yang ada. Ya. Satu, yang kedua, saya berasal, si Liga juga berasal dari relawan Jokowi, yang notabene Yang masih presiden saat ini, dan kita masih melihat beliau ini sosok yang sangat baik, sosok negarawan dan sosok hebat. Kami memuji dia karena memang terbukti, dan kami sampai berpikir bahwa yang melanjutkan programnya Pak Jokowi adalah Pak Ganjar, Mas Ganjar Pranowo kan gitu, yang melanjutkan programnya Pak Jokowi. Artinya ada kesinambungan ini. Perjalanan dari Pak Jokowi ke Mas Ganjar dengan rencana demolog 2024 2034 Indonesia Emas ya. Terus 2045 geopolitik ya. segala macam. Ini harus dilanjutkan semua ini sama orang yang memiliki visi misi sama dan seideologi satu partai. Adanya di Mas Ganjar Pranowo. Ini kita sepakat, makanya kita fight. Dari 2021 Guntur sudah deklarasi dukung Ganjar Pranowo yang pada saat itu PD Perjuangan pun belum memutuskan. Mas Jadi Ganjar jangan Pranowo. mulai juga ya. Kami sudah Udah jalan. dari awal udah punya Betul. visi ke GP Semangat ya. kita luar biasa. Nah, ketika ini sudah semangatnya luar biasa, kita sudah ya. Ada yang gadang-gadang cerita anaknya yang kita idolakan kan gitu. Jadi hanya 2 pilihan. Ini harus dilawan. Jadi pilihanmu kemana? Jika besok atau lusa Mas Gibran ternyata mau jadi cawapresnya Mas Ya sudah jelas. Prabowo. Kita lawan Prabowo Gibran. Artinya gini, Pak. Ini Nah, kan kita mengidolain Pak Jokowi, Nah. terus kemudian anaknya Pak Jokowi menjadi cawapresnya kubu sebelah gitu. Ya opo? kalau saya melihat sosok Gibran ini, mohon maaf. Pertama, dia mungkin 10 tahun lagi lah baru bisa jadi presiden. Oke. Apapun ceritanya butuh proses. Mas Ganjar, kita nggak mau menjerumusin loh. Ini sama aja orang menjerumuskan Pak Jokowi. Makanya karena saya sayang dengan Pak Jokowi dan saya cinta dengan Pak Jokowi, dengan legasinya beliau di masa akhir jabatan, tentunya kesayangan kami ingin bahwa Gibran jangan jadi cawapres. You mau ngomong ke Pak Jokowi supaya Pak Jokowi jangan izinkan anaknya jadi cawapres. Ya. Walaupun nanti keluar bahasa itu kan sudah menikah. sudah mandiri. Tapi ya peran orang tua ya tetap ada lah, ya kan, menyampaikan itu. Jadi kalau saya pribadi, Mas, sebagai relawan Jokowi yang sekarang fokus jadi relawan Ganjar, tentunya melihat ini adalah menjerumuskan Ya. Pak Jokowi. Ya. Jadi jika pertanyaannya Gibran jadi wakilnya Prabowo misalkan, tentunya ya kami sudah tidak ada kata lain selain lawan. Terus kita bergerak, makin solid kita, makin jelas kita lawannya siapa. Daripada saat ini media membuat kita ini jadi pusing. Netizen komentar-komentar di medsos juga dahsyat-dahsyat. Jadi butuh kejelasan dan waktu tinggal berapa hari lagi, Mas? Ya. Waktu tinggal berapa minggu lagi pendaftaran capres dan cawapres KPU dibuka. Artinya butuh kejelasan dan termasuk kami juga butuh kejelasan siapa cawapres siapa Mas Ganjar. Nah, Ini juga butuh sekarang kejelasan. belum diumumkan, ya. Jadi semua memang sekarang ini kalau tadi di awal dibilang galau, nah ini memang galau semua ini. Ini kalau tenanan toh. Galau tenanan ya. Gitu. Ya usianya antara ya misalnya ini berandai-andai ya kalau ternyata Mas Gibrannya diambil sebagai cawapresnya Mas Ganjar bisa juga toh? Bisa, makanya karena PDIP bisa betul. mengusung. Makanya saya melihat juga ada 2 sisi. Putusan MK ini baik di sisi jika menjadi wakilnya Mas Ganjar bisa juga lengkap, tetapi ya walaupun PDIP punya hak sendiri Ya, karena ini beliau punya sudah suara ini. yang cukup tapi untuk kalau mengusung saya melihat kan capres-cawapres. butuh tambahan energi baru juga. Tetap berkoalisi lah ya. Berkoalisi biar tidak menjadikan satu narasi bahwa kok PDIP semua ini yang ini, kan PD Perjuangan semua yang kelola ini. Oke. Ya kan? Kita butuh Jawa Barat, Mas, yang betul-betul bisa bergerak di sana. Ya ada beberapa nama yang Emang sudah kenapa mulai Jawa Barat? digadangkan. Ada Kang Ada Emil. Kang Emil juga. Kalau Jawa Tengah Kang sudah Emil tidak dengan dilakukan lagi lah, Partai Mas Ganjar. Golkarnya sudah ada di KIB. Nah, bisa itu kan politik kita tidak tahu. Bisa saja. Fleksibel. Tapi Oke. kalau saya ditanya, saya ingin cawapres kita adalah mewakili milenial dan Gen Z. Wah, yuk Gibran lagi dong.
Enggak lah, masih banyak. Kalau Gibran ini kebentur dengan satu ideologi aja, maksudnya nggak bisa lain. Satu partai susah Satu partai koalisi. susah koalisi. Apa namanya susah merangkul teman-teman lain untuk berkoalisi. Kang Igat, gimana pendapatnya dengan apabila Kang Mas Gibran akhirnya mau dilamar oleh Mas Prabowo? Sebelum menjawab itu, saya harus berangkat dari situasi hari ini yang saya rasakan pemilu yang penuh teka-teki, ya kan? Kalau sedari awal Pak Jokowi misalnya melepas begitu saja pemilu ini, proses pemilu ini, mungkin sampai ini hari tidak akan terjadi penundaan pasangan cawapres, karena capresnya kan udah ada nih, sudah declare masing-masing udah ada. Gitu. Menjadi persoalan tentunya saya melihat dinamikanya sangat kuat ya, tarik menarik ini. Ini tidak terlepas dari kalau kita percaya hukum sebab akibat. Gitu. Kenapa saya bilang hukum sebab akibat? Idealnya di negara demokrasi setiap partai pemenang pemilu adalah penguasa, ya kan? Yang kalah adalah oposisi. Nah, yang terjadi kemarin adalah rivalitas atau kompetitor masuk dalam pemerintahan. Nah, sehingga dalam proses berjalan pemerintahan, keberhasilan pemerintahan itu kan otomatis bagian juga dari oposisi yang tadi masuk itu loh. Nggak ada oposisi. Ya, artinya yang tadi rivalitas itu kan masuk bagian dari masuk pemerintahan. ke kabinet. Ya, masuk kabinet. Dan hampir seluruh partai di parlemen juga mendukung pemerintah. Sehingga otomatis kan mereka juga punya hak mengklaim keberhasilan dari pemerintahan ini. Gitu loh. Ini yang menurut saya membuat resiko atau konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang Pak Jokowi Presiden. Di satu pihak saya meyakini ya, kayak tadi berangkat dari saya orang percaya beliau orang baik gitu ya. Beliau tuh tidak mungkin tutup mata melihat 3 nama yang sudah 2 tahun terakhir ini beredar. Kayaknya masyarakat biasa pun sudah bisa melihat, udah clear lah. Siapa menurut jenengan 3 nama itu? Ya Ganjar Pranowo lah. Ya kan? Udah clear ini gitu. capresnya nih. Ini kan Capres. kita belum selesai di cawapres nih, Ya. hanya Mas Anies Baswedan sama Cak Imin yang udah selesai nih. Ya. 2 yang lain kan belum Ya, kan, Mas? artinya beliau itu nggak mungkin tutup mata melihat pasangan capres ini. Masalahnya adalah beliau dihadapkan pada kondisi kabinetnya ini beberapa nama itu kan masuk nominasi. Satu pihak beliau ini ingin soft landing. Kalau menurut saya ya, pemerintahan yang legasinya baik dan berhasil menyelenggarakan proses suksesi pimpinan melalui proses demokrasi secara baik. Di lain pihak, beliau harus dihadapkan dengan kondisi ini anak buahnya semua masuk nominasi gitu loh. Ini yang menurut saya membuat situasi ini sangat rumit. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana menurut jenengan apabila Mas Gibran mau dilamar oleh kubunya Pak Prabowo? Ya, ini kan pilihan tidak bisa dihindari. Memungkinkan kan? Iya, Ya. dia bilang iya kan, mungkin Ya, aja kan? ketika misalnya MK ini sudah memutuskan bahwa syarat cawapres itu dipermudah dengan itu tadi, Ya. perasa tambahan itu, sehingga memungkinkan seorang Mas Gibran itu jadi cawapres. Kalau memang beliau mau, ya kan tidak ada pilihan. Artinya kita ini sebagai relawannya Ganjar udah nggak ada kepada pilihan, harus berlawanan. Setuju nggak sama pendapat Eko tadi? Musuhnya jelas, kompetitornya jelas. Kalau bicara jelas kan sebenarnya saya jujur aja ya, saya lebih suka sebenarnya berhadapan Ganjar sama Anies sebenarnya. Terus? Nggak, ada pertanyaan itu harus jawab dulu dong. Ya, ya artinya kan tadi udah dijawab. Kalau misalnya memungkinkan cawapresnya Gibran harus ke sana, masa kita angkat bendera merah bendera putih kan nggak mungkin. Ya, yuk lawan Gibran dong. Oh iya dong. Itu Gitu pasti dong. ditanya. Itu udah pasti. Itu gitu konsekuensi harus dihadapi ketika kita sebagai pengusung Ganjar Mas Ganjar. Pranowo meyakini beliau yang terbaik lah. Kemudian harus dihadapkan dengan
rival yang notabene misalnya apa namanya anak dari Anak figur presiden. idola kita gitu loh. Ya harus relakan. Relakan. Harus relakan. Oke, Ceng Sansa gimana pendapatmu? Ini merelakannya agak ini, agak Berat hati. apa? Berat hati. Kalau saya malah seneng karena apa yang ada di dalam pikiran saya dan netizen tervalidasi. Lalu kemudian ketika kita berbicara kita memang cinta sama Pak Jokowi. Kegalauan ini bukan karena Mas Gibran loh, kegalauan ini karena Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi seperti membelah dirinya kan gitu dalam relawannya yang projo tadi. Pak Jokowi kan presiden, tidak mungkin dia secara etik menyampaikan dukungannya kepada salah satu calon atau secara publik menyampaikan bahwa saya dukung anak saya. Nah, tidak mungkin lah. Betul. Nah, jadi kita kan punya kegalauan yang kita mempersepsi sikap Pak Jokowi kan? Ya Saya nggak galau sih sebenarnya, itu tadi saya bilang saya senang karena tervalidasi apa yang saya pikirkan dan Tervalidasi netizen ya, yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas saya mencintai Bapak Jokowi sebagai presiden, tapi saya tidak punya kewajiban untuk mencintai anak presiden begitu. Jadi kalau dikatakan saya tidak galau dan saya tidak punya kewajiban ngurusin Mas Gibran ini jadi cawapres mana gitu ya. Nah, yang pasti kita fokus pada Bapak Ganjar dan ketika Mas Gibran itu menjadi cawapres Pak Prabowo, kita semakin yakin pilihan kita Ganjar Pranowo. Gitu ya. Iya. Jadi sama lah di sisi itu sama lah. Ya kok sama nggak? Punya pendapat sama kan? Tapi memang Ini tetap orientasinya Mas Ganjar Betul, atau ya. kemudian legacy Pak Jokowi? Nah, Ini ada yang beda, kan? perbedaan di antara kita relawan Ganjar dan relawan di kubu sebelah mungkin ya. Karena kita itu tidak peduli, kita akan siap dengan siapapun wakilnya Bapak Ganjar. Karena fokus kita adalah presidennya Ganjar Pranowo. Itu berbeda dengan kubu sebelah, seolah-olah nggak pede sebelah ini. penentunya adalah anak presiden ini gitu loh. Jadi kita sangat berbeda. Fokus kita adalah presiden, sedangkan mereka fokusnya adalah wakil presiden. Oke. Itu melemahkan Ini setuju, Pak? capresnya. Pendapatnya setuju juga? Setuju juga karena gini, karena takut di PHP dia. Berapa kali dia maju kalah terus. Akan butuh sosok wakil yang bisa naikin elektabilitasnya. Oke. Presiden, capres kan. Maka menggandeng anak presiden Makanya itu bisa. biar nggak di PHP bapaknya gitu. Mana Pak? Singkat saja. Jadi gini, Eh. bagaimanapun juga Pak Jokowi kan hari ini memiliki efek elektoral, Yo. ya kan? Pasti. Siapapun partai-partai ingin mendekat, dan mereka selalu mengklaim. Mas Anies sama Menurut Caimin petunjuk. nggak mendekat sama Ya, sekali. artinya menurut petunjuk presiden, menurut petunjuk Pak Lurah itu misalnya. Artinya sebenarnya mereka ini kan tidak pede, mau memanfaatkan atau mengklaim efek elektoral dari seorang Pak Jokowi gitu. Sehingga wajar saja mereka melakukan menempuh upaya berbagai cara, termasuk bagaimana bisa menggait Mas Gibran. Gibran itu misalnya. Oke. Jalan panjang sangat berliku. Iya. Dipakai untuk memastikan ada dukungan dari anak presiden. Iya. Oh. Konsekuensinya kalau memang itu terjadi, ya harus berhadapan kan begitu. Iya. Ya sama Mas dan saya. Gimana pendapatmu soal yang terakhir Iya. ini? Iya kan? Iya. Oke. Relawan Ganjar Pranowo itu nggak pernah gentar. Kita nggak pernah pusing dengan siapa cawapresnya. Gitu. Yes. Yakin. Yakin. Sebelah ya nunggu cawapres ya. Iyalah, kita mah nggak peduli sama cawapres kita udah kita percayakan saja. Percayakan pada Iya. partai koalisinya. Karena PDI kami Perjuangan ini relawannya untuk Bapak menentukan. Ganjar. Oh ini kita beda nih posisi nih. Relawan Bapak Ganjar atau relawan paket cawapres dan capres? Beda ya. Siapapun cawapresnya. Kan pilpres, pemilihan presiden. Benar. Oke teman-teman Rapu TV, kita break dulu sebentar. Ternyata banyak orang gila di sini, jadi saya harus mencoba minum kopi dulu. Oke kita break sebentar.
Oke, Sobat Kerapu TV, saya masih bersama dengan 3 orang yang agak gila sedikit dengan pendapat-pendapat yang luar biasa tadi ya. Tapi mereka tetap semangat bahwa kita akan terus dukung Ganjar, siapapun cawapresnya Mas Ganjar, dan tidak peduli cawapresnya Pak Prabowo atau Mas Anies, whatever. Tapi itulah pendapat mereka dan saya setuju hal itu. Nah kawan-kawan, sekarang kita pengen dengar teman-teman dari ketum organ-organ relawan ini memberikan closing statement-nya. Kang Iga, apa kira-kira pesan jenengan yang kepada kawan-kawan kita di Kerapu TV? Ya. Oke, kepada siapapun yang menyimak acara dialog di Kerapu Studio ini, saya mengajak kita semua agar berpikir jernih melihat persoalan ini. Harus dibedakan mana persoalan hukum, mana persoalan politik. Memang kedua-duanya saling mengandung konsekuensi. Nah, ketika ada persoalan hukum yang sudah diputuskan oleh MK, biarkanlah ini menjadi wilayah daripada hukum. Tentu akan mengundang reaksi, utamanya para praktisi hukum, orang ahli-ahli hukum menyikapi keputusan MK ini. Nah, kepada relawan yang selama ini sudah militan kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden, tetap kukuhkan perjuangan, yakinkan bahwa siapapun lawan kita, artinya siapapun yang menjadi kompetitor kita harus siap. Sekalipun dengan putra presiden gitu. Itu nggak ada pilihan ketika itu harus terjadi. Tetap semangat, tetap kobarkan perjuangan, menangkan Ganjar Pranowo. Oke. Terima kasih. Siapapun lawannya meskipun calon wakil presidennya anak Bapak Presiden. Oke, Kang Eko, apa kira-kira pendapatnya? Apa closing statementmu? Ya, politik itu seni kemungkinan. Selalu ada kemungkinan dalam setiap cerita, apalagi terkait dengan politik. Hari ini cukup ramai berita, hari ini cukup ramai di WAG Group, cukup ramai juga di medsos tentunya. Dan hari ini menurut saya adalah bagian dari gimmick bagi kami relawan Ganjar. Kenapa bagi kami relawan Ganjar hanya gimmick politik? Karena kami sudah fokus, sudah konsentrasi terhadap kemenangan Mas Ganjar Pranowo. Kami tetap konsisten, komitmen, tetap menyebarluaskan tentang Ganjar Pranowo di Nusantara ini, di Republik ini. Tanpa mendengarkan lagi cerita-cerita hari ini yang memang saya sampaikan bahwa ini adalah gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh bandit-bandit politik. Saya rasa itu dari saya, dan saya yakin teman-teman relawan Ganjar Pranowo tetap akan berjuang terus, bergerak terus untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Karena kita relawannya Ganjar Pranowo, jadi siapapun calon wakil presiden, kita tetap dukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden untuk menjadi presiden di 2024. Saya rasa itu dari saya, closing statement-nya, bahwa kita tetap fokus, bergerak untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden. Semangat tidak surut apapun yang terjadi di dinamika politik, itu pesan Kang Mas Eko, Ketum Guntur. Mbak Yuzanza, kalau Yes. jenengan apa? Kalau saya sama, kita tetap fokus tanpa memikirkan cawapresnya, apalagi cawapres di kubu sebelah gitu. Tetaplah memenangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden nantinya di 2024 dan sebagai pilihan Nusantara. Kebetulan memang nama relawan saya adalah Garda Militan Nusantara, maka beliau ini adalah pemimpin yang layak untuk Nusantara ini. Begitu. Dan kebetulan juga Mas, saya itu mencaleg di wadah yang sama dengan Bapak Ganjar Pranowo. Dari Tapi PDI Perjuangan. saya menjadi relawan sebelum saya mencaleg. Jadi ini semakin menguatkan saya dan relawan-relawan yang lainnya untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo. Berarti Luar caleg biasa. harus lebih kerja keras. Iya. Nah, jelaskan dulu nih, caleg di mana nih dapilnya nih? Saya Jawa Tengah Dapil 10. Dari Itu partai. meliputi Batang, Pekalongan Kota, Pekalongan Kabupaten, dan Pemalang dari Partai PDI Perjuangan. Partainya Bapak Ganjar Pranowo. Daripada dari- partainya Gibran ya. Partai Gibran. Oh iya? Oh gitu ya? Oh saya lupa.
Semoga sukses. Dan tentunya itu partai yang selalu memenangkan dan membesarkan Bapak Joko Widodo. Oke, kita sudah mendengar tadi dari Kang Igat, Kang Eko, dan Mbak Yuzansa. Ternyata apapun yang terjadi di politik elit soal capres-cawapres ini, kita tetap punya apa yang kita yakini sebagai politik rakyat dan politik relawan. Kita tetap dukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Tidak peduli wakilnya siapa nanti, dan tidak peduli juga ada dinamika politik dari yang berbagai macam yang kita sudah ketahui hari ini. Terima kasih rekan-rekan, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kang Igat, thank you, sukses untuk Anda. Kang Eko, terima kasih, sukses untuk Anda. Terutama juga Ibu Zanza yang sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI. Jawa Tengah Dapil 10 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Semoga sukses Mbak Yu. Nomor berapa? Belum ya nomornya? Nomor urut 4 DCS-nya. Oh, DCS. Nomor urut 4. Oke, terima kasih ya. Semoga Siap. sukses Kang Eko, Kang Mas Ika. Terima kasih. Thank you. Selamat minum kopinya. Terima kasih. Kita ketemu lagi.